Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentang masalah mengantarkan jenazah. Ada itu Sayyidina Ali, beliau berjalan di belakangnya itu jenazah. Beliau mengatakan inna fadlal mashi khalfaha alal mashi amamaha ka fadli salati al-maktubati ala nafilati. Sesungguhnya keutamaan orang yang berjalan di belakang jenazah dibandingkan orang yang berjalan depan jenazah itu seperti keutamaan sholat fardu dibandingkan dengan sholat sunnah. Wa anna Abu Bakr wa Umar kana yu'allimani dzalika lakinnahuma yashulani 'alan nas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dulunya ngajarkan sama manusia, tapi tidak menekankan kepada manusia. Jadi ini untuk menentang pendapat Imam Syafi'i yang apabila dewasa dia berjalan depannya jenazah, kalau jenazahnya kecil dia belakang, di belakangnya, berada di belakangnya. Imam Abi Hanifah mengatakan tidak, berjalan di belakangnya. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Abi Hanifah. Ibn Umar juga berjalan di belakang jenazah. Nafi' bertanya, bagaimana berjalan di jenazah itu, belakangnya atau depannya? Beliau mengatakan, amataroni amshi khalfaha, apakah engkau tidak mengetahui aku ini berjalan di belakangnya itu jenazah? Itu. Sahabat Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, kanu yamshuna amamal janazati. Ada mereka tadi itu, Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka berjalan depannya jenazah. Wabimha, dan dengan hal tersebut wabiha ulima, dapat diketahui anna fil masyi amamaha fadilatun, anna fil masyi khalfaha afdalu. Berarti diketahui berjalan depannya jenazah itu utama, berjalan di belakang jenazah lebih utama. Karena kalau berjalan di belakangnya itu, dalam kitab ini disebutkan lima fihi minal amri wan nahyi wal fi'li wal hasbi alaih. Karena dalam hal tersebut bisa memerintahkan, melarang kalau ada kesalahan, bisa perbuatan, bisa memberikan semangat. Karena hal ini Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berjalan di belakangnya jenazah.
Ada juga riwayat dari beliau berjalan di depannya. Kenapa beliau berjalan di belakangnya? Karena berjalan di belakangnya jenazah itu memungkinkan untuk membantu ketika dibutuhkan kepada itu hal-hal yang berhubungan dengan jenazah tadi itu. Nah, maka di sini pendapat anna syafi'a yataqaddamu 'adatan li'anna syafa'ata fi sholati wa hum yata'akhkharuna 'anha 'indaha li'anna syafi'a 'adatun idza khifa 'alaihi basul masyfu'i 'indahu fayamnahu asy-syafi' wa la yatahaqqaqu dzalika huna. Jadi orang yang memberikan syafaat itu maju secara kebiasaan. Berarti dalam hal ini berada di depannya jenazah karena dia memberikan syafaat kepada jenazah. Dari mana syafaat itu didapatkan? Dari sholat jenazah itu. Kemudian setelah itu mundur. Alhasil ada pendapat yang mengatakan di depan, ada pendapat yang mengatakan di belakangnya jenazah. Wal isra'u bil janazati sunnatun, mempercepat, artinya tidak menyebabkan muzri'ah, tidak menyebabkan penghinaan kepada itu si mayit. Mempercepat dengan jenazah itu hukumnya adalah sunnah. Sesuai hadis sahabat Abu Hurairah, isra'u bil janazati. Percepatlah kamu sekalian dengan urusan jenazah ini. Hadisnya lanjutannya gini, kalau memang itu mayit yang baik, maka engkau mempercepat mayit itu supaya mendapatkan kebaikan. Kalau mayitnya baik. Kalau mayitnya bukan orang baik, engkau terbebas kewajibanmu. Orang yang baik bisa bukan kafir, tapi banyak maksiat misalnya, tetap dia wajib untuk kita laksanakan hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Berarti ada tanggungan. Kalau memang dia orang jelek, ya sudah, biar kita tidak punya tanggungan lagi sama dia, selesai urusan gitu. Makanya untuk dipercepat. Kalau dia orang baik, malah baik ente apa? Mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ketika mengantarkan jenazah itu tanpa cepat-cepatan, yang tidak benar. Bihaitsu la yattaribul mayyitu 'ala jenazah. Sekiranya tidak sampai gerak-gerak gitu. Itu mayit di dalam keranda. Itu. Tapi maksudnya di sini bisa berarti apa? Wal mustahabbu, yaitu yang disunahkan itu yasra'a bitajhizihi, mempercepat dengan pengurusan itu jenazah kulihi semuanya, mayit tadi itu. Fahadhi, maka ini jumalun, satu kesimpulan, satu global, tidak terperinci. Tunabihu, yang mengingatkan ala adabil muasyarati, atas adab untuk kumpul.
ma'a umumul khalqi, bersama umumnya itu makhluk Allah. Wal jumlatu al jami'atu li ma'rifatiha Allah tasghira minhum ahadan. Secara umumnya, janganlah engkau menyepelekan dari mereka salah satu pun. Aila tastahqiruh, jangan engkau menghinakan, menyepelekan. Hayyan kana au maitan, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, jangan engkau hinakan. Li'annaka fatahliku, engkau akan hancur. Li'annaka la tadri, karena engkau tidak mengetahui. La'allahu, bisa jadi alladzi yastasghiruhu, yang dia mengecilkannya, menyepelekannya, khairum minka, dia lebih baik dari kamu. Wa in kana fasikon, walaupun ada dia itu orang fasik, fala'allahu, maka bisa jadinya yakhtimu laka bimithli halihi, menutup untukmu dengan semisalnya. Kalaupun dia orang fasik, ente juga bisa jadi fasik kok. Paham ini? Dan wa yukhtamu lahu, ditutup untuknya bisolah. Ya, bisa jadi kamu matinya fasik, dia matinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan. Karena kebaikan itu tercakupkan dari amal-amal perbuatan. Wala tanduru ilaihim bi'aini ta'zim lahum fi hali dunyahum. Tak boleh. Janganlah engkau memandang kepada mereka manusia dengan pandangan pengagungan. Jangan. Untuk mereka manusia, apa yang tidak boleh melihat dengan pandangan pengagungan di situ? Fi hali dunyahum, di dalam keadaan dunianya mereka. Itu orang kaya, itu orang gini, itu orang, biarkan. Aila tu'azzimuhum li ajli dunyahum, jangan engkau mengagungkan mereka karena sebab dunianya mereka. Fa inna dunya saghiratun ay dhalilatun, karena sungguhnya dunia itu kecil. Maknanya apa? Hina. Indallah, di sisi Allah. Saghirun ma fiha, kecil apa-apa yang berada dalam dunia. Kecuali apa-apa yang diperkecualikan darinya. Kecuali dzikir, orang alim, dan orang yang belajar ilmu yang manfaat. Itu lainnya itu tidak ada. Dunia kecil, dilaknat oleh Allah, terjauhkan dari rahmat. Ya. Saghirun ma fiha, urusan-urusannya. Ya. Bal innaha la tusawi indallahi janaha ba'udatan, kama warada fil khabari, dibandingkan dengan sayap nyamuk ada dan nilainya gitu. Wa mahma, dan kapan adama ahlud dunya fi nafsika, kapan besar itu kedudukan orang-orang ahli dunia di dalam diri kamu, wa ainika, pandanganmu, faqad adumatid dunya, maka benar, maka besar itu dunia.
Berarti ya faqad adzamtad dunia, maka benar-benar engkau telah mengagungkan dunia. Kapan engkau mengagungkan para pelaku dunia, berarti kamu telah mengagungkan itu dunia. Ya. Karena sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus, pengagungan ahli dunia menyebabkan karena pengagungan di dunia. Pengagungan ahlul ilmi, pengagungan untuk orang yang ngerti ilmu agama. Karena apa? Karena dia menghormati ilmu agama. Kalau tidak tahu godernya, dia tidak tahu, gitu loh. Kenapa kita mengagungkan uang? Karena kita beranggapan uang itu segala-galanya. Berarti dengan kita mengagungkan uang, berarti kita menganggap uang ini sesuatu yang besar, gitu loh. Sama seperti ini. Kenapa orang mengagungkan pemain sepak bola? Karena dia menganggap sepak bola itu segala-galanya. Sampai sekolah barang, bal-balan di sekolah. Kalau dikatakan kenapa itu, ya ini tidak tahu apa itu dunia itu bal-balan itu. Kalau ini berhasil ini kalau dikontrak sama ini per tahunnya itu bisa 12 M kata. Berarti itu mengagungan. Jadi kapan orang tidak mengagungkan Rasulullah, berarti tidak ada di dirinya itu makna agama yang sungguhnya. Karena Nabi ini identik dengan agama, kan gitu. Makanya keliru kalau mengatakan dakwah yang dikatakan dakwah ahlu sunnah, dakwah manhajul Islam dan lain sebagainya, tapi nyepelekan Rasulullah, tidak mengagungkan. Enggak, salah dia. Karena apa? Karena kalau ente betul-betul mengagungkan syariat, pasti ente mengagungkan para pelaku syariat. Kita tidak akan tahu syariat kecuali Nabi, gitu loh. Nah, ketika kita mengagungkan dunia, fataskutu min ainillahi azza wajal, engkau akan gugur, engkau akan jatuh di dalam pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ai tab'udu min rahmatih, engkau akan jauh dari rahmatnya Allah. Pandangan Allah itu bukan berarti Allah punya mata seperti kita, enggak. Rahmatnya Allah, gitu loh. Wala tabdzul lahum dinaka, janganlah engkau apa? Badala. Janganlah engkau korbankan dinaka, agamamu, lahum, untuk mereka para pelaku dunia. Karena apa? Karena agama ini ra'su malik. Kalau kerja itu bagaikan modalnya. Kalau tidak ada modal, ya tidak bisa kerja. Jangan kamu korbankan agamamu untuk mereka para pelaku dunia tadi itu, litanala min dunyahum, agar engkau mendapatkan dari dunianya mereka. Alladzi biaidihim, yang berada dalam kekuasaan mereka. Jangan ente korbankan harta, ente korbankan duniamu, ente korbankan agamamu untuk mendapatkan dunia dari mereka. Jangan. Kalau kamu bisa seperti itu, bahasanya kita ini jongos ya, penjilat. Fatas oru, engkau akan menjadi kecil fi ayunihim, di dalam pandangan mereka. Wa tazulu haibatuka, akan hilang kewibawaanmu indahum, pada mereka. Kemudian apa? Tsumma tuhramu dunyahum, kemudian diharamkan, kamu diharamkan
dari dunianya mereka. Kamu tidak akan mendapatkan. Karena kamu sudah apa? Karena kamu ini sudah menghinakan dirimu. Tidak ada wibawanya itu. Tidak ada kewibawaan. Ketika tidak ada kewibawaan, karena tujuanmu ini untuk mendapatkan dunia, justru tidak dapat dunia. Ini bukan mengajak kita supaya mendapatkan dunia, bukan. Justru tujuanmu ini tambah tidak karu-karuan. Tujuanmu ingin mendapatkan dunia dengan mengorbankan agamamu. Justru dalam pandangan mereka kamu hina. Ketika kamu hina, tujuan aslimu sudah tidak dapat. Bukan ngajak ya, bukan ngajak untuk mendapatkan dunia itu kan. Inti sudah ngorbankan inti punya agama, wala inti dapatkan dunia yang inti harapkan tadi itu. Ya. Kalaupun inti mendapatkan gitu ya, ilam tuhram, jika kamu tidak diharamkan, artinya inti mendapatkan. Kan inti sudah jual agama kan? Inti dapatkan. Kunta, ada kamu ini kot istabdalta, kamu telah mengganti alladzi yang huwa adna, yang itu lebih rendah, billati huwa khair, dengan yang itu agama adalah kebaikan. Ibnu Mubarak ditanya sama seorang tentang masalah penjilat model seperti ini ya. Beliau mengatakan apa ketika ditanya, ya apa Ibnu Mubarak sama para penjilat dunia ini yang ngorbankan agamanya demi mendapatkan dunia. Dunyana bitamziki dinina fala dinuna yabqa wala manarqa. Dunia kita dengan merusak, menyobek, merusak, menghancurkan agama kita tidak akan mendapatkan agama. Agama kita sudah hancur, juga kita pun tidak akan terselamatkan. Fala tu'adihim bihaitsu tadhuru al-adawatu. Jangan engkau memusuhi mereka sekiranya nampak permusuhan. Tujahiru biha, menampakkan dengan yang namanya permusuhan. Fayadhabu dinuka wa dunyaka fihim, akan pergi agamamu, duniamu dalam mereka. Wa yadhabu dinahum fika, dia tidak akan mau ngambil agama dari kamu gitu. Artinya ini kalau berhubungan bukan berhubungan dengan syariat ya. Kalau bukan dengan syariat, diberitahu tidak bisa, ya wajib kita benci. Bencinya itu karena Allah dan Rasul. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasul, ya jangan. Ini illa idza ra'aita munkaran syar'iyyan fid din fatu'adi af'alahum al-ghabihata. Ini kecuali jika engkau melihat kemungkaran secara syariat di dalam agama ini, engkau memusuhi bukan dirinya tapi perbuatan mereka yang jelek. Wa tanduru ilaihim bi'ain rahmati, engkau melihat kepadanya dengan pandangan rahmat. Jangan katakan dia masuk neraka sudah. Ini sudah masuk neraka ini, tidak boleh. Lahum, untuk mereka. Pandangan apa juga? Bi'ain rahmah, bi'ain syafaqati alaihim, dengan pandangan kasih sayang atas mereka. Itu aridahum limaktillahi wa uqubatihi bi'isyanihim, agar engkau
menolak mereka, menjauhkan mereka kepada kemurkaan Allah, siksaannya Allah. Karena apa? Bi'isyanihim, karena sebab kemaksiatan yang tengah mereka laksanakan, menentangnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbuhum jahannam yaslaunaha, cukup atas mereka neraka jahannam yang mereka masuk kepada itu neraka jahannam. Famalaka tahkudu alaihim, maka mengapa kamu hikit, iri, dengki, hasud atas mereka? Padahal mereka ini tidak benci sama ente, gitu lah. Wala taskunu ilaihim fi mawaddatihim laka in adharu, dan tidak akan berbekas kepada mereka di dalam kecintaan kepada mereka kalau kamu sudah benci itu, ya. Wa tanaihim, pujian kepada mereka, alaika fi wajhika, di hadapanmu. Wa husni bishrihim laka, baiknya dari apa? Berseri-serinya mereka terhadap dirimu. Fa innaka in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati illa wahidan. Maka jika engkau mencari secara hakikat akan hal tersebut, orang yang bisa nerima ente, orang yang bisa masya Allah sama ente, itu tidak akan kamu mendapatkan kecuali dalam 100 orang itu cuma 1 orang, sedikit, ya. Warubbama la tajidu, bisa jadi kamu tidak mendapatkan orang seperti itu. Kalau kamu kena musibah karena kumpul sama mereka, la tashku ilaihim ahwalaka, dan kamu mengeluh kepada mereka tentang keadaanmu. Wa yukallukallahu ilaihim, engkau akan merugi, Allah akan merugikan kamu kepada atas mereka. Wala tatma ayyakunu laka fil ghaibati wasirri, dan kamu tomak adanya mereka untukmu, fil ghaibati wasirri, supaya mereka itu tetap dekat sama kamu. Jangan kama yakunu laka fil alaniyati, sebagaimana dalam yang zahir. Fa inna dzalika tama'un kadzibun, maka itu merupakan satu tamak yang jelas, satu tamak yang bohong. Wa anna tadfar bidzalika wa la tatma fima fi aidihim, maka engkau sungguhnya beruntung, dan sungguhnya beruntung kau dengan mereka. Wa la tatma fima fi aidihim, jangan kamu tomak di dalam apa-apa yang mereka miliki, jangan. Baik itu berupa harta, baik itu berupa rezeki, jangan. Batas ta'jilu az-zulla wal hawana indahum, maka kamu mempercepat penghinaan, penyepelean dirimu dalam pandangan mereka. Wala tanqunul gharadha, engkau tidak akan mendapatkan tujuan. Wala tasuddu anhum bi kathrati istighna'ik, tidak mencegah darimu dengan karena banyaknya kamu tidak membutuhkan kepada mereka, anhum dari mereka. Fa innallaha yulji'uka ilaihim, maka sesungguhnya Allah yang akan menempelkan kamu kepada mereka. Ukubatan ain takaburi, kesombongan, siksaan karena kesombongan.
Bi'idharil istighna, nampakkan tidak butuh. Sunnahnya yang biasa terjadi apa? Wa idza sa'alta ahadan minhum hajatan, kalau itu minta kepada dia satu hajat, hajat dunia maksudnya, kemudian apa? Faqadhaha, kamu diselesaikan, maka kamu mengatakan apa? Bahwa akhun mustafad, dia adalah saudara yang manfaat. Kalau tidak ngasih, wa ilam yakdi, kalau tidak memberikan, mencegah ya. Fala tu'aqibhu, jangan kamu memarahinya, memberikan hukuman kepadanya, memarahinya, memurkainya. Aduan, fayasiru aduan, maka dia akan menjadi musuh untukmu, yang akan musuhi kamu. Yang tatulu, kamu akan panjang atas kamu apanya? Muqasatuhu ay mu'alajatuhu, wala tashtaghil biwa'din man la tara fihi man la tara fihi al-qabula. Jangan engkau menyibukkan diri dengan memberikan nasihat kepada seseorang yang dia tidak akan terima kamu. Artinya dengan tanda-tanda yang jelas. Fala yasma' minka, dia tidak akan dengarkan dari kamu. Wa yu'adika, dia akan musuhi kamu. Waliyakun wa'aduka, akan menjadi nasihatmu kepadanya ardon, penyodoran, wastirsalan, pengutusan, menggoi tansis, tanpa adanya pengkhususan ala syakhsat seorang. Bisa dengan yang lainnya, media yang lainnya. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, yaqulu idza arad tahdhira an syai'in balaghahu an ba'di afradin ummati ma bal rajul yaquluna kadza wa yaf'aluna kadza. Kalau ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tersebut, beliau mengatakan, jika engkau menginginkan memberikan peringatan kepada sesuatu, sampaikan kepadanya. Kenapa seorang itu kok gini, dipancing biar dia ngomong dulu. Kalau dia tidak bisa terima dengan media, dengan cara lah, itu mana? Ini karena dia tidak bisa terima. Wa mahma ra'aita minhum karamatan ikraman laka, kalau kamu melihat mereka ini memuliakan kamu, wa khairan, ngasih kebaikan kepada kamu, fashkurillah alladzi sakharahum lak, syukur sama Allah yang Allah telah menjadikan mereka untuk kamu. Wasta'id billah ayyukallilaka, berlindung dari Allah agar jangan sampai engkau pasrah kepada mereka. Bukan, pasrahnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Fa idza balagaka anhum ghaibatan ay kalimat su fi haqqi ahadil muslimin, maka jika sampai kepadamu dari mereka ghibatan, satu rasan-rasan gitu ya, yang tidak baik kepada salah satu orang muslim, ghibatan, ara'aita minhum syarran, atau engkau melihat dari mereka kejelekan, aw asabaka minhum ma yushawwishu, atau menimpa kepadamu apa-apa yang membuat was-was hati, sanubari, fakullu amrihim ilallah, maka setiap usaha mereka itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'id, berlindunglah engkau dengan Allah min syarrihim, dari kejelekan mereka. Wala tushghil nafsaka bil mukafaati, jangan bingung kamu untuk balesi dia, ya. Fayazidu ad-darar, akan bertambah sulitnya. Wa yudayyi'u
wa yadhi'ul umru, akan sia-sia itu umur, bisyuhri, kita menyibukkan itu. Wala naqul lahum, kita tidak akan mengatakan kepada mereka, lam ta'rifu mawdi'i, jangan kamu katakan kepada mereka, kamu tidak mengerti kedudukanku dari cinta kepada kamu. Jangan kamu katakan kamu tidak ngerti kalau kamu, jangan, karena dia bisa terima ya. Wallahu a'lam bishawab.